Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya Rina Mardiana sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi. Topik yang akan kita bicarakan mengenai belajar dalam pembelajaran psikologi pendidikan. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kami, yaitu kelompok 2, yakni yang pertama saya sendiri, Rina Mardiana, yang kedua Mas Ropah, yang ketiga Neng Sri Dewi, yang keempat Dewi Putri Rahma, dan yang terakhir Wildan. Di sini kami akan menyampaikan materi, yaitu pengertian atau definisi jenis-jenis, teori, faktor yang mempengaruhi. Susunan kegiatan diskusi yang akan kita lakukan diantaranya pembukaan, penyajian materi dari kelompok penyaji, sesi tanya jawab, penutup, dan masukan dari ibu dosen. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara diskusi ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu penyajian materi. Definisi belajar yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Rina Mardiana. Definisi belajar. Arti kata belajar di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah suatu usaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Inggris terdapat 4 macam arti belajar, yakni memperoleh pengetahuan atau menguasai pengetahuan, atau menguasai pengetahuan melalui pengalaman, mengingat, dan mendapat informasi atau menemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Sri Dewi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis belajar. Nah, jenis-jenis belajar diantaranya adalah belajar arti kata-kata, belajar kognitif, belajar menghafal, belajar teoritis, belajar konsep, belajar kaidah, belajar berpikir, belajar keterampilan motorik atau motor skill, dan belajar estetis. Banyak sekali ya. Untuk selanjutnya yaitu kita akan menjelaskan tentang belajar arti kata-kata. Belajar arti kata-kata maksudnya adalah orang mulai menangkapi arti yang terkandung dalam kata-kata yang digunakan. Pada mulanya suatu kata sudah dikenal, tetapi belum tahu artinya. Setiap pelajar pasti belajar arti kata-kata tertentu yang belum diketahui. Selanjutnya yaitu belajar kognitif. Dalam belajar kognitif, objek-objek yang ditanggapi tidak hanya yang bersifat material, tetapi juga yang bersifat tidak material. Objek-objek yang bersifat material misalnya orang, binatang, bangunan, kendaraan, perabot rumah tangga, dan tumbuh-tumbuhan. Objek-objek yang bersifat tidak material misalnya seperti ide kemajuan, keadilan, perbaikan, pembangunan, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu belajar menghafal. Menghafal adalah suatu aktivitas menanamkan suatu materi verbal dan dalam ingatan, sehingga nantinya dapat diingat kembali secara harfiah sesuai dengan materi yang asli. Peristiwa menghafal merupakan proses mental untuk mencamkan dan menyimpan kesan-kesan yang nantinya suatu waktu bila diperlukan dapat diingat kembali ke alam sadar. Nah, dalam menghafal ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai tujuan, pengertian, perhatian, dan ingatan. Efektif tidaknya dalam menghafal dipengaruhi oleh syarat-syarat tersebut. Menghafal tanpa tujuan menjadi tidak terarah. Menghafal tanpa pengertian menjadi kabur. Menghafal tanpa perhatian adalah kacau. Dan menghafal tanpa ingatan adalah sia-sia. Yang selanjutnya yaitu belajar teoritis. Bentuk belajar ini bertujuan untuk menempatkan semua data dan fakta atau pengetahuan dalam suatu kerangka organisasi mental sehingga dapat dipahami dan digunakan untuk memecahkan problem-problem seperti terjadi dalam bidang studi ilmiah. Maka diciptakan struktur hubungan.
Yang selanjutnya yaitu belajar berpikir. Dalam belajar ini, orang dihadapkan pada suatu masalah yang harus dipecahkan, tetapi tanpa melalui pengamatan dan reorganisasi. Dalam pengamatan, masalah harus dipecahkan melalui operasi mental, khususnya menggunakan konsep dan kaidah serta metode bekerja tertentu. Dalam konteks ini adalah istilah berpikir konvergen dan berpikir divergen. Berikut ini konvergen adalah teori conditioning. Teori conditioning merupakan paling sederhana dari belajar adalah conditioning karena conditioning sangat sederhana bentuknya dan luas sifatnya. Para ahli sering mengambilnya sebagai contoh untuk menjelaskan dasar-dasar dari semua proses belajar. Meskipun demikian, kegunaan conditioning sebagai contoh bagi belajar masih menjadi bahan perdebatan. Teori conditioning sendiri dipecah menjadi dua, yaitu conditioning klasik atau classical conditioning. Merupakan suatu bentuk belajar yang kesanggupannya untuk merespon terhadap stimulus tertentu dapat dipindahkan pada stimulus lainnya. Menurut teori conditioning, belajar adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat condition yang kemudian menimbulkan respon. Yang terpenting dalam belajar menurut teori ini ialah adanya latihan-latihan kontinu. Yang diutamakan dalam teori ini adalah hal belajar yang terjadi secara otomatis. B. Conditioning operant atau operant conditioning. Istilah conditioning operant atau operant conditioning diciptakan oleh Skinner dan memiliki arti umum conditioning perilaku. Ya, istilah operant berarti operasi. Operation yang pengaruhnya mengakibatkan organisme melakukan perbuatan pada lingkungannya. Tidak seperti dalam conditioning yang responnya didatangkan oleh stimulus tertentu. Merespon dalam conditioning operant terjadi tanpa didahului stimulus, melainkan oleh efek yang ditimbulkan oleh reinforcer. Reinforcer itu sendiri sesungguhnya adalah stimulus yang meningkatkan kemungkinan timbulnya sejumlah respon tertentu. 2. Teori psikologi Gestalt. Teori belajar menurut psikologi Gestalt seringkali disebut insightful learning atau plan theory. Jiwa manusia menurut aliran ini adalah suatu keseluruhan yang berstruktur atau merupakan suatu sistem, bukan hanya terdiri atas sejumlah bagian atau unsur yang satu sama lain terpisah, yang tidak mempunyai hubungan fungsional. Manusia adalah makhluk yang memiliki kebebasan. Ia bebas memilih cara bagaimana ia berinteraksi, stimulus mana yang diterimanya dan mana yang ditolaknya. Belajar menurut pandangan psikologi Gestalt bukan sekedar proses asosiasi antara stimulus respon yang kian lama kian kuat disebabkan adanya berbagai latihan atau ulangan-ulangan. Menurut aliran ini, belajar ini terjadi apabila terdapat pengertian insting. Pengertian ini muncul jika seseorang setelah beberapa saat mencoba memahami suatu problem, tiba-tiba muncul adanya kejelasan. Terlihat olehnya hubungan antara unsur-unsur yang satu dengan yang lainnya, kemudian dipahami sangkut pautnya untuk kemudian dimengerti maknanya. Segitu pengertian tentang teori-teori belajar. Faktor yang mempengaruhi belajar. Faktor yang mempengaruhi belajar ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari diri dalam anak, yakni keadaan jasmani dan keadaan rohani. Faktor ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor fisiologis dan faktor psikologis. Faktor fisiologis meliputi hal-hal yang bersifat jasmania. Kondisi jasmani yang menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya dapat mempengaruhi semangat dan intensitas anak dalam mengikuti pelajaran. Kondisi organ khusus pada anak seperti tingkat kesehatan indera pendengar dan indera penglihat juga sangat mempengaruhi kemampuan siswa dalam menyerap informasi dan pengetahuan yang disajikan. Yang kedua, aspek psikologis. Aspek psikologis meliputi hal-hal yang bersifat rohaniah. Yang contohnya,
kecerdasan, sikap, bakat, minat, motivasi. Kecerdasan atau inteligensi pada umumnya diartikan sebagai kemampuan psikofisik untuk mereaksi rangsangan atau untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara yang tepat. Yang kedua, sikap. Sikap atau attitude adalah gejala internal yang berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara yang relatif tetap terhadap objek, orang, barang, dan sebagainya, baik positif maupun negatif. Yang ketiga, bakat. Secara umum, bakat atau aptitude adalah kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Dalam perkembangan selanjutnya, bakat diartikan sebagai kemampuan individu untuk melakukan tugas tertentu tanpa banyak bergantung pada upaya pendidikan dan latihan. Yang keempat, minat. Secara sederhana, minat atau interest diartikan sebagai kecenderungan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Minat sama halnya dengan kecerdasan, sikap, dan bakat. Karena memberi pengaruh terhadap aktivitas belajar, anak akan menjadi tidak semangat atau bahkan tidak mau belajar. Oleh karena itu, dalam konteks belajar di kelas, seorang guru atau pendidik lainnya perlu membangkitkan minat anak agar tertarik terhadap materi pelajaran yang akan dihadapinya atau dipelajarinya. Yang kelima, motivasi. Motivasi merupakan pendorong seseorang untuk melakukan suatu hal yang dalam bidang tertentu, sehingga pada akhirnya orang tersebut akan menjadi seorang spesialis dalam bidang yang telah dipilihnya tersebut. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar diri anak. Faktor eksternal terdiri dari dua macam, yaitu faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan non-sosial. Faktor lingkungan sosial seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga, suasana, dan keadaan keluarga yang bermacam-macam mau tidak mau turut serta dalam menentukan bagaimana dan sampai di mana belajar dialami dan dicapai oleh anak tersebut. Yang kedua, faktor sekolah. Keadaan para guru, staf, dan teman-teman sekelas dapat mempengaruhi semangat belajar anak. Para guru dan staf yang menunjukkan sikap dan perilaku yang memperlihatkan suri tauladan yang baik dalam hal belajar akan menjadi daya dorong yang positif bagi kegiatan belajar anak. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Kondisi lingkungan masyarakat tempat tinggal anak juga dapat mempengaruhi tingkat belajarnya. Misalnya, kondisi lingkungan masyarakat yang kumuh akan sangat mempengaruhi aktivitas belajar anak. Kesulitan yang akan dihadapi anak tersebut antara lain adalah kesulitan untuk mencari teman belajar atau berdiskusi. Yang kedua, faktor lingkungan non-sosial. Faktor lingkungan sosial seperti lingkungan alamiah, faktor instrumental, dan faktor materi pelajaran. Faktor lingkungan alamiah seperti kondisi udara yang segar, tidak panas dan tidak dingin, sinar yang tidak terlalu silau atau tidak terlalu gelap, suasana yang sejuk dan tenang merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas belajar siswa. Apabila lingkungan alamiah mendukung proses belajar anak akan berlangsung dengan nyaman, sebaliknya kondisi lingkungan alam tidak mendukung, maka proses belajar anak akan terhambat. Yang kedua, faktor instrumental. Faktor instrumental yaitu perangkat belajar yang dapat digolongkan dua macam. Pertama, hardware seperti gedung sekolah, alat-alat belajar, fasilitas belajar, lapangan olahraga, dan lain sebagainya. Yang kedua, software seperti kurikulum sekolah, peraturan-peraturan sekolah, buku panduan, dan sebagainya. Ketersediaan serta kelengkapan dari kedua perangkat belajar tersebut akan mempengaruhi aktivitas belajar anak. Yang ketiga, faktor materi pelajaran. Faktor materi pelajaran atau materi yang diajarkan ini hendaknya disesuaikan dengan usia perkembangan anak.
Begitu juga dengan metode mengajar guru, disesuaikan dengan kondisi perkembangan anak.